Di zaman ini, kebisingan bukan hanya berasal dari jalanan, mesin, atau pasar. Ia kini bersumber dari layar yang kita genggam setiap saat. Notifikasi menjadi suara latar kehidupan modern, dan dalam setiap getaran kecil di saku kita, seolah ada panggilan halus yang menuntut perhatian, membuat kita percaya bahwa yang penting adalah yang segera, bukan yang bermakna. Kita hidup di tengah arus informasi yang deras, tetapi seringkali kehilangan arah dalam banjir makna yang dangkal. Dunia berbicara terlalu keras, sementara suara hati kita perlahan kehilangan gema. Kita terbiasa untuk selalu terhubung, namun jarang benar-benar hadir. Kita membaca banyak hal, namun jarang merenung. Kita menulis status, tapi tidak pernah menulis kembali kehidupan batin kita sendiri. Hidup menjadi semacam pertunjukan terbuka, di mana keheningan dianggap kegagalan, dan kesunyian ditafsir sebagai kesepian. Padahal dalam pandangan para filsuf Stoa, justru di dalam kesunyianlah manusia bertemu dengan dirinya yang sejati. Seneca pernah menulis bahwa waktu tidak akan pernah cukup bagi mereka yang terus tersesat dalam hiruk-pikuk urusan dunia. Hidup terasa pendek bukan karena waktu terlalu sedikit, tapi karena terlalu banyak hal kecil yang mencuri perhatian. Kebisingan dunia modern tidak hanya mengacaukan telinga, tapi juga menumpulkan batin. Kita berusaha keras mendengarkan orang lain agar tidak tertinggal, namun gagal mendengarkan suara terdalam yang menuntun arah kehidupan. Kita menelan begitu banyak opini, berita, perdebatan, hingga akhirnya lupa membangun ruang sunyi di dalam diri, ruang tempat kebijaksanaan tumbuh perlahan, tanpa sorak penonton, tanpa tepuk tangan digital. Dalam keheningan, kita belajar mengenali ritme alami kehidupan. Di sana kita sadar bahwa hidup tidak menuntut kita untuk selalu berlari, tetapi untuk berjalan dengan kesadaran. Keheningan bukan pelarian dari dunia, melainkan cara untuk kembali menatap dunia dengan pandangan yang lebih jernih. Marcus Aurelius mengajarkan, carilah tempat berlindung di dalam dirimu sendiri. Ia tidak menyuruh kita lari dari realitas, melainkan menegaskan bahwa ketenangan sejati hanya dapat ditemukan dalam diri yang tidak lagi dikendalikan oleh hiruk-pikuk eksternal. Namun, keheningan di zaman ini adalah kemewahan yang jarang dipilih. Banyak orang merasa gelisah jika tidak sibuk, merasa hampa jika tidak diakui, merasa tertinggal jika tidak mengikuti arus. Padahal, justru dalam ketidakbergegas itulah makna hidup bisa mulai dibentuk. Di saat dunia menuntut kita untuk tampil, keheningan mengajarkan kita untuk mendalam. Di saat dunia memaksa kita untuk bereaksi, keheningan memberi ruang untuk memahami. Hidup yang bermakna bukanlah hidup yang dipenuhi suara, melainkan hidup yang mengerti kapan harus diam. Sebab dalam diam, kita belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan, antara pencitraan dan keaslian, antara keberhasilan yang semu dan kedamaian yang tulus. Keheningan membuat kita melihat bahwa banyak hal yang kita kejar ternyata hanya bentuk lain dari ketakutan. Takut tidak dihargai, takut dilupakan, takut tak berarti. Tapi makna sejati tidak tumbuh dari rasa takut. Ia tumbuh dari keberanian untuk berhenti sejenak, menatap diri dan berkata, inilah aku Kang, tanpa penilaian, tanpa topeng. Kebisingan dunia mengajar kita tentang urgensi, tetapi keheningan mengajar kita tentang kedalaman. Dalam diam, kita mengerti bahwa tidak semua hal harus direspons, tidak semua panggilan perlu dijawab, tidak semua opini pantas didebatkan. Terkadang, kebijaksanaan adalah kemampuan untuk tidak selalu hadir di medan hiruk-pikuk, tapi memilih hadir sepenuhnya dalam kehidupan yang sedang dijalani. Maka, membentuk makna hidup berarti menciptakan ruang hening di tengah kebisingan, menyadari bahwa ketenangan bukan datang dari luar, melainkan dari kesadaran yang dibangun dengan disiplin dan refleksi. Setiap hari sisihkan waktu, sekadar 5 menit tanpa layar, tanpa suara, tanpa gangguan. Di sanalah kita mungkin akan mulai mendengar sesuatu yang jauh lebih jujur, suara diri yang telah lama menunggu untuk didengar. Dan ketika kita sudah mampu tinggal dalam keheningan itu, dunia di luar boleh tetap bising, namun di dalam diri akan ada tempat yang tak terganggu oleh apapun. Tempat yang kecil tapi suci, tempat di mana hidup berhenti dikejar dan mulai dijalani. Karena sejatinya, arti hidup bukan ditemukan di tengah keramaian dunia, melainkan dibentuk perlahan dalam kesunyian hati yang berani mendengarkan dirinya sendiri. Di dunia modern, pekerjaan bukan lagi sekadar cara untuk bertahan hidup.
Ia telah menjelma menjadi identitas, bahkan ukuran nilai diri. Pertanyaan yang dulu sederhana, apa yang membuatmu bahagia? Kini bergeser menjadi apa pekerjaanmu? Seolah-olah makna hidup bisa diukur dari kartu nama, posisi jabatan, atau seberapa sibuk seseorang. Kita hidup di masa ketika manusia lebih dikenal karena profesinya ketimbang kemanusiaannya. Dan di tengah gemuruh ambisi ini, banyak dari kita perlahan kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting daripada prestasi. Diri sendiri. Bekerja adalah bagian dari kodrat manusia. Kita diciptakan untuk berkarya, untuk berkontribusi, untuk menanam sesuatu yang berguna bagi dunia. Namun, ketika kerja menjadi pusat dari seluruh eksistensi, ia bisa berubah menjadi bentuk perbudakan baru, perbudakan yang tidak tampak, namun mencekik dari dalam. Banyak orang hari ini yang tampak berhasil di mata dunia, tapi hampa di dalam hati. Mereka terus berlari tanpa tahu kemana, karena arah hidupnya ditentukan oleh target, bukan oleh makna. Seneca pernah mengingatkan bahwa orang bijak bekerja bukan untuk kemewahan, tapi untuk kebebasan. Ia paham bahwa pekerjaan hanyalah alat, bukan tujuan. Namun di dunia modern, alat itu telah mengambil alih tuannya. Kita bekerja untuk membeli waktu, tetapi justru kehilangan waktu karena bekerja. Kita mengejar pengakuan, tetapi semakin terjebak dalam kekhawatiran tidak cukup baik. Kita membangun karier tinggi, tapi tanpa fondasi batin yang kokoh. Sehingga sedikit guncangan saja membuat segalanya runtuh. Kehidupan profesional kini penuh dengan tekanan yang halus, namun konstan. Harus produktif setiap hari, harus terlihat bersemangat, harus selalu berhasil. Tapi keberhasilan yang tak diimbangi kesadaran seringkali membuat manusia terasing dari dirinya sendiri. Kita lupa menanyakan pertanyaan paling mendasar. Apakah aku masih menjadi diriku di tengah semua ini? Dalam filsafat Stoa, Marcus Aurelius sering berbicara tentang peran dan tugas hidup. Ia menyebut bahwa setiap manusia memiliki fungsi alamiah, sesuatu yang membuat keberadaannya bermakna. Artinya bekerja seharusnya menjadi bentuk ekspresi dari jati diri, bukan topeng untuk menyembunyikan kekosongan. Namun dalam realitas modern, kita kerap mengganti nilai dengan performa, mengganti panggilan jiwa dengan perintah korporasi, mengganti makna dengan efisiensi. Maka tidak heran, banyak orang merasa lelah bukan karena bekerja terlalu keras, melainkan karena bekerja tanpa makna. Kelelahan batin yang paling dalam bukan datang dari jam kerja yang panjang, tetapi dari perasaan bahwa apa yang dilakukan setiap hari tidak lagi memiliki nilai sejati. Hidup yang seluruhnya ditakar oleh produktivitas akan kehilangan ruang untuk keindahan, untuk rasa syukur, untuk jeda yang memberi napas pada jiwa. Namun, bukan berarti kita harus meninggalkan pekerjaan untuk menemukan makna hidup. Justru sebaliknya, makna itu dapat dibentuk di dalam pekerjaan. Ketika kita mengembalikannya pada tujuan yang lebih besar dari sekadar gaji atau jabatan. Bekerja dengan kesadaran berarti menyadari dampak yang kita ciptakan sekecil apapun. Seorang guru yang menanamkan nilai kejujuran, seorang desainer yang menciptakan karya dengan integritas, seorang petugas kebersihan yang menjaga lingkungan tetap layak. Semuanya sama mulianya jika dijalani dengan niat yang benar. Di tengah budaya kompetisi, kita perlu mengingat bahwa bekerja bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap utuh sampai akhir. Hidup yang bermakna bukan tentang memenangkan semua perlombaan, tapi tentang memastikan setiap langkah membawa kita lebih dekat pada kebenaran diri. Ada perbedaan besar antara bekerja keras dan bekerja sadar. Yang pertama bisa membuat kita sukses di luar, yang kedua menumbuhkan kedamaian di dalam. Keheningan batin dalam bekerja adalah seni yang mulai hilang. Kita terlalu sibuk menanggapi email, mengejar tenggat, memenuhi ekspektasi, hingga lupa menikmati proses. Padahal di setiap pekerjaan, sesederhana apapun, ada ruang kontemplasi yang menunggu ditemukan. Ketika kita menaruh hati pada hal kecil, makna bekerja berubah dari kewajiban menjadi persembahan. Membentuk makna hidup berarti menata ulang hubungan kita dengan kerja, bukan meninggalkannya tetapi menempatkannya pada posisi yang tepat. Kita harus belajar untuk bekerja di dunia, tapi tidak tenggelam dalam dunia. Untuk tetap profesional tanpa kehilangan spiritualitas, untuk tetap berambisi tanpa kehilangan arah, untuk tetap berprestasi tanpa menukar kedamaian. Sebab pada akhirnya, jabatan akan berganti, perusahaan akan berubah,
Bahkan dunia kerja itu sendiri akan terus bertransformasi. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lepaskan adalah jati diri yang kita bawa ke dalamnya. Sebab makna hidup tidak dibangun dari apa yang kita kerjakan, tetapi dari siapa kita menjadi selama mengerjakannya. Maka, bekerjalah, tapi jangan biarkan kerja mengambil seluruh dirimu. Jadikannya sarana untuk tumbuh, bukan tempat untuk hilang. Karena hidup yang bermakna bukan tentang menemukan pekerjaan yang sempurna, melainkan tentang membentuk diri yang mampu memberi makna dalam setiap pekerjaan yang dijalani. Cinta, yang dahulu merupakan pengalaman batin paling manusiawi, kini perlahan bergeser menjadi data, algoritma, dan notifikasi. Di era digital, hubungan antar manusia tidak lagi hanya dibangun melalui tatapan, percakapan, dan kehadiran, melainkan melalui layar, datar, dingin, dan tanpa kedalaman emosional. Kita hidup di masa ketika keintiman dapat diukur dari seberapa cepat pesan dibalas, seberapa sering unggahan dibagikan, atau seberapa lama seseorang menonton cerita harian kita. Namun di balik kemudahan komunikasi ini, ada paradoks yang menyedihkan. Semakin banyak cara untuk terhubung, semakin sulit kita benar-benar merasa dekat. Cinta di zaman modern bukan hilang, tapi berubah bentuk. Ia menjadi sesuatu yang mudah diklik, mudah dihapus, dan mudah dilupakan. Kita mencintai dengan tergesa-gesa, lalu meninggalkan dengan alasan yang ringan. Kita mencari koneksi instan, padahal cinta sejati tumbuh dalam proses yang lambat, melalui waktu, kesabaran, dan keberanian untuk saling mengenal dalam seluruh sisi manusiawinya. Yang indah, yang lemah, dan yang tak sempurna. Di dunia digital, kita terbiasa menampilkan versi terbaik dari diri kita. Kita memilih kata, mengatur pencahayaan, memoles setiap sudut agar tampak layak dicintai. Tapi di balik semua itu, muncul ketakutan baru. Ketakutan untuk terlihat nyata. Kita takut ditolak ketika orang lain melihat bagian diri kita yang rapuh. Kita takut kehilangan citra yang sudah dibangun. Akibatnya, cinta yang seharusnya menjadi tempat paling jujur, justru berubah menjadi panggung pertunjukan yang mencekik. Epictetus pernah mengajarkan bahwa manusia tidak boleh menggantungkan kebahagiaan pada hal yang berada di luar kendali dirinya. Jika prinsip ini diterapkan dalam konteks cinta modern, maka kita akan memahami betapa rentannya hati yang menaruh kebahagiaan pada reaksi digital, pada jumlah pesan, emoji, atau tanda suka. Kita lupa bahwa cinta sejati tidak tumbuh dari respons, tetapi dari niat. Ia bukan tentang dibalas, melainkan tentang hadir. Di era yang serba cepat ini, hubungan pun menjadi konsumsi. Kita mengonsumsi manusia seperti produk, menilai dari tampilan, menggulir, memilih, dan meninggalkan begitu saja ketika bosan. Aplikasi kencan memberi ilusi pilihan tak terbatas, tetapi justru menanamkan kebingungan yang dalam. Jika semuanya tersedia, mengapa tak satu pun terasa cukup? Mungkin karena di tengah banjir pilihan itu, kita kehilangan satu hal yang paling mendasar, kemampuan untuk berkomitmen. Cinta sejati menuntut keberanian untuk berhenti mencari dan mulai membangun. Ia bukan tentang menemukan pasangan yang sempurna, tetapi tentang membentuk hubungan yang bermakna melalui ketulusan, pengorbanan, dan kesabaran. Namun dunia modern tidak lagi sabar. Kita terbiasa dengan kecepatan, kirim pesan, tunggu balasan, dan jika tak kunjung datang, kita beralih ke yang lain. Padahal, cinta bukan sistem logistik yang bisa diukur dengan waktu kirim. Ia adalah proses tumbuh bersama dalam ruang dan waktu, yang sering tidak pasti. Seneca menulis bahwa orang bijak tidak mencintai karena kebutuhan, melainkan karena keinginan untuk memberi. Namun di era digital, cinta sering terdistorsi menjadi bentuk pertukaran. Perhatian dibalas perhatian, perhatian hilang, maka hubungan pun runtuh. Kita melupakan bahwa mencintai adalah tindakan spiritual, sebuah keputusan sadar untuk tetap hadir bahkan ketika dunia digital memudahkan kita untuk pergi. Kita juga harus mengakui sisi lain dari perubahan zaman ini. Teknologi memang mendekatkan yang jauh, tapi kadang menjauhkan yang dekat. Pasangan yang duduk bersebelahan di kafe seringkali menatap layar masing-masing. Kita semakin fasih mengetik kalimat manis, tapi semakin canggung berbicara tatap muka. Kita belajar banyak cara untuk menjaga komunikasi, namun kehilangan seni untuk benar-benar mendengarkan. Cinta di era digital menuntut kebijaksanaan baru.
kemampuan untuk memilah mana yang nyata dan mana yang hanya refleksi. Kita harus belajar membangun keintiman, bukan lewat kecepatan pesan, tetapi lewat kedalaman kehadiran. Mungkin, di tengah dunia yang serba online ini, tindakan paling revolusioner justru adalah benar-benar hadir. Menatap mata seseorang tanpa terganggu notifikasi, mendengarkan tanpa berpikir untuk membalas, mencintai tanpa takut kehilangan citra. Makna hidup tidak bisa dibentuk melalui relasi yang rapuh dan superficial. Ia membutuhkan cinta yang otentik, cinta yang tidak ditentukan oleh algoritma, tapi oleh kesadaran dua jiwa untuk saling bertumbuh. Cinta seperti ini tidak bergantung pada jarak atau teknologi, karena akar keberadaannya ada di batin manusia. Di ruang yang paling sunyi, di mana kejujuran dan kerentanan bertemu. Membentuk arti hidup berarti juga membentuk cara kita mencintai. Bukan dengan menolak kemajuan, tapi dengan menggunakannya secara sadar. Gunakan teknologi untuk memperluas kasih, bukan memperdangkalnya. Untuk menyapa, bukan menggantikan pertemuan. Untuk memperkuat komitmen, bukan melarikan diri dari kedekatan yang menuntut keberanian. Sebab cinta yang sejati tidak membutuhkan sinyal, tetapi kehadiran. Ia tidak tumbuh di ruang digital, melainkan di hati yang berani tetap manusiawi di tengah dunia yang semakin mekanis. Dan barangkali, di sanalah kita akan kembali mengerti bahwa makna hidup bukan ditemukan lewat pencarian yang tergesa, melainkan dibentuk perlahan melalui cara kita memilih untuk tetap mencintai dengan tulus, bahkan di zaman yang serba cepat ini. Manusia modern hidup dalam zaman di mana keberhasilan telah menjadi agama baru. Segala sesuatu diukur dari pencapaian, prestasi, dan kemampuan untuk selalu lebih. Dunia mengagungkan ambisi seolah-olah ia adalah satu-satunya jalan menuju makna. Dari kecil kita diajarkan untuk berkompetisi, untuk menjadi yang tercepat, terbaik, dan paling menonjol. Namun di balik sorak kemenangan dan tepuk tangan digital, ada kelelahan yang pelan-pelan menumpuk. Kelelahan yang tidak hanya fisik, tetapi eksistensial. Kita berlari terlalu jauh mengejar kesuksesan, sampai lupa mengapa kita mulai berlari. Ambisi sejatinya bukanlah musuh. Ia adalah api yang mendorong manusia untuk melampaui batas, untuk menciptakan, untuk memberi bentuk pada dunia. Tanpa ambisi, peradaban tidak akan bergerak maju. Namun seperti api, ia dapat menghangatkan sekaligus membakar. Ambisi yang tidak disertai kesadaran akan berubah menjadi obsesi. Dan obsesi seringkali menelan kedamaian. Di titik itulah hidup kehilangan keseimbangan. Ketika pencapaian menjadi tujuan tunggal dan kedamaian dianggap kemewahan yang hanya bisa dicapai nanti setelah semua target terpenuhi. Seneca pernah menulis bahwa orang yang tidak tahu batas ambisinya akan menjadi budak dari apa yang ia kejar. Kata-kata itu terasa semakin relevan di era ini, ketika keberhasilan dipamerkan dalam bentuk angka, jumlah pengikut, penghasilan, atau penghargaan. Kita tidak lagi bekerja untuk berkembang, tapi untuk terlihat berhasil. Kita tidak lagi berjuang demi nilai, tapi demi pengakuan. Dan semakin tinggi kita mendaki, semakin besar ketakutan untuk jatuh. Ironisnya, kedamaian yang kita pikir akan datang setelah sukses justru menjauh seiring langkah kita mendekatinya. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa ketenangan sejati bukan datang dari pencapaian, melainkan dari keselarasan antara tindakan dan nilai. Ia berkata, kebahagiaan hidup bergantung pada kualitas pikiranmu. Artinya kedamaian bukan sesuatu yang diberikan oleh dunia luar, melainkan hasil dari kebijaksanaan dalam memaknai dunia. Namun dalam realitas modern, kita sering menukar pikiran yang tenang dengan produktivitas yang tak henti. Kita terus merasa bersalah ketika berhenti, seolah-olah diam adalah dosa. Kita lupa bahwa bahkan bumi pun membutuhkan malam untuk beristirahat, agar esok hari dapat kembali memberi kehidupan. Ambisi yang sehat tumbuh dari rasa ingin berkembang. Ambisi yang beracun tumbuh dari rasa takut tertinggal. Banyak dari kita tidak benar-benar mengejar impian, tetapi melarikan diri dari ketakutan. Takut dianggap gagal, takut tidak diakui, takut menjadi biasa. Padahal tidak ada yang salah dengan menjadi biasa. Yang luar biasa adalah mampu hidup dengan damai, dengan hati yang tidak terus-menerus terombang-ambing oleh perbandingan. Kedamaian bukan berarti menyerah, dan ketenangan bukan tanda kemalasan. Justru di dalam diam, seseorang bisa menemukan arah yang lebih jernih.
Orang yang mampu duduk tenang di tengah hiruk-pikuk dunia adalah orang yang telah menaklukkan dirinya sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati adalah ketika seseorang tidak lagi diperbudak oleh hasratnya. Maka tugas kita bukan memadamkan ambisi, tetapi menundukkannya, menjadikannya pelayan bukan tuan. Dalam kehidupan modern, seringkali kita melihat dua ekstrem. Mereka yang terlalu berambisi hingga lupa hidup, dan mereka yang menolak ambisi karena takut kehilangan kedamaian. Padahal keseimbangan sejati tidak terletak pada memilih salah satu, melainkan dalam kemampuan menempatkan keduanya dalam harmoni. Ambisi memberi arah, kedamaian memberi makna. Ambisi mendorong kita untuk bergerak. Kedamaian memastikan kita tidak tersesat dalam perjalanan. Kita perlu belajar untuk menilai ulang arti maju. Tidak semua kemajuan berarti pertumbuhan. Tidak semua kesibukan berarti pencapaian. Ada orang yang tampak bergerak cepat, tapi sebenarnya berputar di tempat. Ada pula yang tampak diam, tapi justru sedang bertumbuh dari dalam. Dunia luar mungkin tidak melihatnya, tapi dirinya tahu. Ia sedang membentuk makna, bukan sekadar mengejar hasil. Hidup yang bermakna tidak diukur dari seberapa tinggi gunung yang kita daki, melainkan seberapa dalam kita memahami langkah yang kita ambil. Jika ambisi membawa kita menjauh dari diri sendiri, maka kemenangan apapun menjadi sia-sia. Sebab pada akhirnya, keberhasilan tanpa kedamaian adalah kekalahan yang tersembunyi. Membentuk arti hidup berarti belajar menari di antara dua dunia. Dunia ambisi yang menuntut kita untuk terus bergerak, dan dunia kedamaian yang mengingatkan kita untuk berhenti sejenak. Di antara keduanya, ada ruang refleksi. Ruang di mana kita menyadari bahwa kebesaran sejati tidak lahir dari berapa banyak yang kita capai, tapi dari seberapa tulus kita menjalaninya. Maka tetaplah bermimpi, tetaplah berjuang, tapi jangan biarkan ambisi mencuri jiwamu. Jadikan kedamaian sebagai kompas dalam setiap langkah. Karena hidup yang bermakna bukanlah hidup yang selalu berlari ke depan, melainkan hidup yang tahu kapan harus melangkah, kapan harus berhenti, dan kapan harus hanya bernapas. Kita hidup di zaman yang memuja kekuatan, keberanian, dan ketegasan. Dunia modern menuntut kita untuk selalu tampak tangguh. Di tempat kerja, di rumah, bahkan di dunia maya, kita diajarkan untuk menutupi air mata, menahan kesedihan, dan terus tersenyum meski batin runtuh. Kerapuhan dianggap kelemahan, sesuatu yang harus disembunyikan karena tidak pantas bagi manusia yang ingin berhasil. Namun kebenaran yang lebih dalam justru sebaliknya. Kerapuhan bukanlah lawan dari kekuatan, melainkan fondasinya. Sebab hanya mereka yang berani rapuh yang benar-benar kuat. Seneca menulis bahwa penderitaan bukan hal yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang perlu dipahami. Dalam penderitaan manusia diuji, bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk disadarkan. Di sanalah kita menemukan bahwa hidup tidak menuntut kesempurnaan, melainkan keberanian untuk tetap berjalan dalam ketidaksempurnaan. Namun dalam masyarakat modern yang serba cepat, di mana citra lebih penting daripada keaslian, kerapuhan kehilangan tempatnya. Kita lebih memilih menampilkan ketangguhan palsu daripada mengakui luka yang sebenarnya bisa menyembuhkan. Kerapuhan adalah pengingat bahwa kita manusia. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan menolak sakit, melainkan pada kemampuan menatapnya dengan jujur. Luka, kehilangan, dan kegagalan bukan tanda kelemahan, tapi ruang di mana jiwa bertumbuh. Dari retakan cahaya masuk, dari kehancuran kesadaran lahir. Marcus Aurelius menulis, "Apa yang menghalangimu, itulah yang membentukmu." Kalimat ini menegaskan bahwa yang tampak sebagai kelemahan seringkali adalah jalan menuju kekuatan batin yang lebih besar. Namun, dunia modern tidak sabar dengan proses semacam itu. Kita ingin segera pulih, segera kuat, segera kembali tersenyum. Kita mencari pelarian dari kesedihan, entah dalam hiburan, kesibukan, atau pencitraan. Kita lupa bahwa kesedihan tidak selalu harus dihapus. Kadang ia hanya perlu didengarkan. Menangis bukan tanda kalah, melainkan bukti bahwa kita masih hidup. Dalam air mata, ada kejujuran yang tak bisa dipalsukan. Kejujuran yang seringkali menjadi awal dari pemulihan sejati. Kerapuhan memberi ruang bagi empati. Orang yang pernah jatuh akan memahami bagaimana rasanya tertimpa. Orang yang pernah terluka akan lebih lembut dalam menilai luka orang lain. Dunia yang menolak kerapuhan adalah dunia yang kehilangan kasih. Maka,
Membiarkan diri kita rapuh bukan berarti menyerah, tetapi membuka pintu agar kemanusiaan bisa keluar. Agar kita tidak hanya kuat untuk diri sendiri, tapi juga lembut untuk sesama. Epictetus mengajarkan bahwa tidak ada yang dapat melukai kita kecuali cara kita menafsirkan kejadian itu. Ketika kita melihat penderitaan sebagai musuh, kita akan terus terjebak dalam ketakutan. Namun ketika kita melihatnya sebagai guru, kita mulai memahami hidup dengan kedalaman yang baru. Kerapuhan adalah guru yang sabar. Ia mengajarkan tentang batas, tentang kesadaran, tentang kebijaksanaan menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan. Sayangnya, masyarakat kini sering salah menafsirkan kuat. Kuat dianggap identik dengan tak tergoyahkan. Padahal manusia sejati tidak diciptakan untuk kebal, tetapi untuk lentur. Pohon yang paling kokoh bukanlah yang kaku, melainkan yang mampu menekuk saat angin datang. Begitu pula manusia. Kekuatan sejati terletak pada kelenturan hati yang mampu menghadapi badai tanpa patah. Kerapuhan juga mengajarkan kejujuran terhadap diri sendiri. Ia memaksa kita melihat sisi-sisi gelap yang selama ini kita hindari. Rasa takut, kecewa, iri, dan kehilangan. Dengan mengakui itu semua, kita berhenti berpura-pura menjadi versi sempurna yang tak pernah ada. Disitulah pembentukan makna hidup dimulai. Ketika kita jujur terhadap luka, karena dari luka itulah muncul belas kasih, pengertian, dan kebijaksanaan. Dalam kerapuhan, manusia menemukan makna terdalam dari kekuatan. Kekuatan untuk tetap percaya meski tidak pasti. Kekuatan untuk bangkit tanpa perlu meniadakan rasa sakit. Kekuatan seperti ini tidak bising, tidak perlu dipamerkan, tidak butuh pengakuan. Ia hadir dalam kesunyian, dalam keputusan kecil untuk tetap melangkah hari demi hari. Kita harus belajar untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan. Tidak ada kehidupan yang selalu terang. Bayangan selalu menyertai cahaya. Menerima kerapuhan bukan berarti hidup dalam kesedihan, melainkan memahami bahwa setiap luka membawa pesan tentang keterbatasan, tentang kasih, tentang makna yang tak bisa dibangun dari kesempurnaan semu. Maka, jadikan kerapuhan sebagai bagian dari kekuatan, bukan lawannya. Jangan takut terlihat lemah, karena di sanalah jiwa menemukan keaslian. Dunia tidak butuh lebih banyak manusia yang tampak kuat, tapi manusia yang benar-benar hidup, yang berani mencintai, berani menangis, berani gagal, dan tetap berani berharap. Sebab pada akhirnya, kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk tidak runtuh, melainkan pada keberanian untuk membangun diri kembali, berkali-kali, dengan hati yang tetap lembut. Dan mungkin justru disitulah makna hidup terbentuk. Bukan di puncak kejayaan, tapi di tengah reruntuhan yang kita rawat dengan kasih, hingga tumbuh kembali menjadi kebijaksanaan yang tenang. Ada paradoks besar yang menyelimuti kehidupan manusia modern. Kita hidup di zaman yang paling terhubung, namun juga paling kesepian. Di era digital ini, kita dapat berbicara dengan siapapun di seluruh dunia dalam hitungan detik, namun seringkali tidak tahu bagaimana berbicara dengan diri sendiri. Kita punya ratusan teman di media sosial, namun tidak satu pun yang benar-benar mendengar kita ketika malam menjadi terlalu sunyi. Kesepian, yang dulu lahir dari keterasingan fisik, kini menjelma menjadi keterasingan batin di tengah keramaian. Seneca pernah menulis bahwa manusia tidak pernah benar-benar sendiri jika ia bersahabat dengan pikirannya sendiri. Namun apakah kita masih bisa bersahabat dengan diri kita hari ini? Dunia modern membuat kita terlalu sibuk untuk benar-benar mengenal batin sendiri. Kita mengejar validasi, mengejar pujian, mengejar perhatian, seolah nilai diri bergantung pada pantulan mata orang lain. Dalam keramaian yang bising, kita kehilangan kemampuan untuk mendengar suara hati, suara lembut yang menuntun kita kepada makna hidup yang sesungguhnya. Kesepian di tengah keramaian bukan sekadar masalah sosial, ia adalah krisis eksistensial. Kita hidup di antara notifikasi, komentar, dan pesan singkat. Tapi seberapa banyak dari itu yang benar-benar menyentuh jiwa? Kita menulis status tentang kebahagiaan, tapi di dalam diri ada kehampaan yang tak terucapkan. Kita tertawa bersama banyak orang, tapi seringkali tidak tahu siapa yang benar-benar memahami makna tawa itu. Manusia modern dalam banyak hal telah kehilangan keintiman dengan dirinya sendiri. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa jiwa manusia menjadi tenang ketika ia berhenti mencari persetujuan dari luar dan mulai hidup selaras dengan dirinya sendiri. Kalimat itu terasa seperti doa bagi
Generasi yang hidup di bawah tekanan sosial media, tempat di mana kebahagiaan seringkali dijadikan konten, bukan kenyataan. Kita belajar menampilkan diri, bukan mengenali diri. Kita sibuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi dunia luar, hingga lupa menanyakan, siapa aku sebenarnya ketika semua layar dimatikan? Kesepian modern seringkali tidak tampak. Ia tersembunyi di balik rutinitas yang padat, tawa yang dipaksakan, dan produktivitas yang berlebihan. Kita menutupi kehampaan dengan kesibukan, seolah berlari dari diri sendiri. Namun, sebagaimana dikatakan oleh filsuf Epictetus, bukan keadaan yang membuat manusia menderita, melainkan pandangan mereka tentang keadaan itu. Mungkin bukan dunia yang membuat kita kesepian, melainkan cara kita menjauh dari keheningan batin, yang seharusnya menjadi rumah bagi jiwa. Untuk memahami kesepian, kita perlu keberanian untuk berhenti. Berhenti berlari dari diri sendiri, berhenti mencari makna di luar, dan mulai kembali ke dalam. Dalam kesendirian yang jujur, kita menemukan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar kebersamaan, yakni keutuhan. Kesendirian bukanlah hukuman, tetapi ruang suci tempat manusia dapat mengenali makna dirinya tanpa gangguan topeng sosial. Sayangnya, masyarakat modern sering memandang kesendirian sebagai kegagalan sosial. Seseorang yang berjalan sendiri dianggap aneh. Seseorang yang diam dianggap tidak bahagia. Padahal justru dalam diam dan jarak itu, manusia sering menemukan kebijaksanaan yang tak akan muncul di tengah kebisingan. Seneca menulis bahwa tidak ada pelarian yang lebih damai daripada kembali ke dalam diri sendiri. Sebuah kalimat sederhana, namun menjadi semakin sulit dilakukan dalam dunia yang terus menuntut keterlibatan tanpa jeda. Kesepian juga mencerminkan kerinduan terdalam manusia, keinginan untuk dimengerti. Kita tidak hanya ingin bersama orang lain, tapi ingin dilihat apa adanya, tanpa topeng, tanpa tuntutan. Namun pemahaman sejati baru mungkin muncul jika kita terlebih dahulu berani memahami diri sendiri. Tanpa itu, setiap hubungan hanya menjadi cermin dari kekosongan yang belum kita hadapi. Dalam kesepian, ada peluang untuk menemukan hubungan paling penting dalam hidup, hubungan dengan diri. Di saat semua orang berlomba untuk tampil, orang yang berani menepi dan mendengarkan keheningan batin justru sedang membangun makna. Ia sedang membentuk hidupnya, bukan berdasarkan suara mayoritas, tapi berdasarkan suara jiwanya sendiri. Kesepian tidak harus ditakuti. Ia bisa menjadi guru yang lembut, mengajarkan kita tentang batas-batas manusia dan tentang kerinduan yang lebih tinggi, kerinduan akan kedalaman, bukan sekadar kebersamaan dangkal. Dari kesepian kita belajar arti kehadiran, bahwa tidak semua kehadiran berarti dekat dan tidak semua jarak berarti jauh. Hidup modern menuntut kita untuk selalu terhubung, tetapi koneksi sejati bukanlah soal sinyal, melainkan soal makna. Ketika kita mulai berani duduk sendirian tanpa merasa hampa, di sanalah kehidupan mulai terbentuk dari dalam. Kesepian bukan lagi musuh, tetapi ruang refleksi yang melahirkan pemahaman baru, bahwa makna hidup tidak ditemukan di tengah sorak-sorai dunia, melainkan dibentuk perlahan dalam keheningan, di tempat di mana kita akhirnya bertemu dengan diri sendiri. Dan mungkin, justru di saat kita paling merasa sendiri, Tuhan, alam, dan kehidupan sedang berbicara paling keras, hanya saja dengan bahasa yang tenang, yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang berhenti, melarikan diri dari sunyi. Kegagalan adalah tamu yang tidak pernah diundang, namun selalu datang dalam setiap perjalanan hidup manusia. Tak peduli seberapa matang rencana kita, seberapa tekun usaha kita, selalu ada saat ketika hasil tidak berpihak, harapan runtuh, dan mimpi seolah lenyap begitu saja. Dunia modern memandang kegagalan sebagai noda, sebagai tanda ketidakmampuan. Kita hidup dalam budaya yang memuja keberhasilan instan, angka, posisi, prestasi, dan pengakuan. Maka ketika gagal, banyak dari kita merasa kehilangan nilai diri, seolah seluruh eksistensi ikut hancur bersamanya. Namun, apakah benar kegagalan adalah akhir, ataukah justru ia adalah permulaan dari sesuatu yang lebih jujur dan manusiawi? Seneca pernah berkata, kesulitan memperlihatkan karakter manusia. Kata-kata itu sederhana namun mendalam, bukan keberhasilan yang membentuk kita, melainkan bagaimana kita menghadapi kegagalan. Dalam momen-momen ketika semua yang kita genggam runtuh,
Disitulah kita menemukan siapa diri kita sebenarnya, bukan yang ditampilkan pada dunia, tetapi yang tersisa ketika semua topeng terlepas. Manusia modern terlalu takut gagal karena ia terlalu sibuk membandingkan dirinya dengan keberhasilan orang lain. Media sosial, tempat orang menampilkan versi terbaik dari hidupnya, memperbesar rasa rendah diri itu. Kita lupa bahwa apa yang terlihat di luar hanyalah puncak dari gunung es, dan di bawahnya setiap manusia juga bergulat dengan luka, keraguan, dan rasa kalahnya masing-masing. Kegagalan bukanlah tanda bahwa kita tidak cukup baik, tetapi bahwa kita sedang belajar memahami arah hidup yang sebenarnya. Epictetus mengajarkan bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa kita kendalikan. Kita dapat berusaha dengan sungguh-sungguh, namun hasil bukan sepenuhnya milik kita. Kegagalan seringkali bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena kehidupan memiliki arah yang tidak selalu selaras dengan keinginan kita. Dalam pandangan Stoa, kegagalan bukan tragedi, melainkan bagian dari logika alam. Sebuah proses yang menuntun kita menuju kebijaksanaan. Namun, menerima kegagalan tidak berarti menyerah. Ini adalah bentuk kedewasaan batin. Kesadaran bahwa nilai diri tidak diukur dari pencapaian, melainkan dari ketulusan dalam berproses. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika sesuatu menghalangimu, itu berarti alam sedang mengajarkanmu sesuatu." Maka setiap kegagalan sejatinya bukan penolakan, tetapi koreksi halus dari semesta, yang mendorong kita menuju jalan yang lebih tepat, walau seringkali melalui jalur yang menyakitkan. Kegagalan juga menyingkap lapisan kesombongan yang sering tersembunyi di balik ambisi. Di saat kita jatuh, kita belajar rendah hati. Kita belajar menerima bahwa dunia tidak berputar di sekitar kehendak kita, bahwa tidak semua rencana, seindah apapun, harus terwujud. Dan di sanalah letak pembebasannya, ketika kita berhenti mengukur hidup dengan ukuran kesuksesan semu dan mulai memaknai hidup sebagai perjalanan memahami diri. Dunia modern tidak mengajarkan kita cara gagal dengan elegan. Ia hanya mengajarkan cara menang. Padahal, orang yang mampu gagal dengan hati yang tetap jernih justru lebih kuat daripada mereka yang tak pernah jatuh. Sebab kegagalan memurnikan tujuan. Ia menyingkirkan motivasi yang dangkal, membakar ambisi palsu, dan menyisakan niat yang murni. Untuk bertumbuh, bukan sekadar diakui. Dalam keheningan setelah gagal, manusia sering menemukan sesuatu yang tak bisa ditemukan di tengah sorak-sorai kemenangan, kejujuran. Di sana kita berhenti menipu diri, kita berhenti berpura-pura tahu segalanya. Kita mulai bertanya, dengan rendah hati, apa yang sebenarnya ingin diajarkan hidup kepadaku? Dari pertanyaan itu, lahirlah kebijaksanaan. Bukan dari keberhasilan yang megah, melainkan dari luka yang diam-diam kita rawat. Kegagalan juga mengajarkan empati. Orang yang pernah jatuh akan memahami beratnya langkah orang lain. Ia akan lebih berhati-hati menilai, lebih lembut menasihati, dan lebih tulus memberi dukungan. Dunia tidak kekurangan orang sukses, tetapi sangat kekurangan orang yang bijak. Dan kebijaksanaan hampir selalu lahir dari kegagalan yang diterima dengan kesadaran. Kita harus berani menatap kegagalan bukan sebagai akhir dari cerita, melainkan sebagai babak penting dalam proses pembentukan makna hidup. Sebab hidup bukan tentang mencapai sesuatu yang sempurna, melainkan tentang terus memperbaiki diri. Hidup bukan tentang selalu menang, tapi tentang belajar tetap utuh ketika kalah. Kegagalan memberi manusia kesempatan untuk membentuk ulang hidupnya dengan arah yang lebih jernih. Ia memaksa kita berhenti, mengevaluasi dan memilih ulang dengan lebih sadar. Banyak orang tidak menemukan makna hidupnya dalam kemenangan besar, melainkan dalam saat-saat ketika mereka kehilangan segalanya, lalu menemukan keberanian untuk mulai dari awal. Maka, jangan buru-buru menolak kegagalan. Biarkan ia datang. Biarkan ia mengajar, biarkan ia membentuk. Sebab makna hidup bukan sesuatu yang ditemukan di puncak, melainkan sesuatu yang dibentuk perlahan di dasar, di tempat di mana kita jatuh. Tetapi memilih untuk bangkit dengan hati yang lebih bijak. Pada akhirnya, kegagalan bukanlah lawan dari makna, melainkan jalannya. Ia adalah bentuk cinta yang keras dari kehidupan. Menampar, menjatuhkan, tetapi sekaligus menuntun. Dan hanya mereka yang berani menerima kegagalan dengan lapang dada yang akan memahami bahwa yang disebut hidup sejati bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi sadar.
bahwa bahkan dalam kekalahan pun, jiwa masih bisa bertumbuh dan menemukan makna yang lebih dalam dari sekadar berhasil. Tidak ada yang lebih pasti dalam hidup ini. Selain ketidakpastian itu sendiri, setiap manusia hidup di antara rencana dan kebetulan, antara harapan dan kenyataan, antara yang diinginkan dan yang akhirnya diberikan oleh waktu. Kita dapat berusaha sebaik mungkin, merancang segala sesuatu dengan presisi, namun hidup tetap memiliki caranya sendiri untuk mengejutkan kita. Di dunia modern yang menuntut kendali atas segala hal, karier, relasi, masa depan, ketidakpastian sering kali terasa seperti ancaman. Kita gelisah ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, seolah kehilangan kendali berarti kehilangan makna. Namun, justru di sanalah paradoks kehidupan. Makna sering kali muncul bukan ketika semuanya jelas, melainkan ketika kita berani tetap berjalan di tengah kabut. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan menuntut agar segala sesuatu terjadi seperti yang kamu inginkan, tetapi inginkanlah agar semuanya terjadi sebagaimana adanya, maka hidupmu akan tenang." Kalimat ini sederhana, tapi di dalamnya terkandung kebijaksanaan yang dalam, tentang menerima arus kehidupan tanpa perlu menentangnya. Kita hidup di era yang memuja kepastian. Kalender penuh rencana, target ditetapkan setiap tahun, dan setiap langkah harus memiliki alasan yang terukur. Tapi kehidupan tidak tunduk pada logika manusia. Kadang, yang kita anggap kegagalan justru membawa kita ke arah yang lebih baik. Yang kita kira jalan buntu ternyata adalah jalan memutar menuju pemahaman baru. Namun karena kita terobsesi dengan kendali, kita sering menolak hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Padahal di sanalah sering tersembunyi makna yang tak terduga. Epictetus pernah berkata, bukan hal yang terjadi yang membuat manusia menderita, melainkan bagaimana ia memaknainya. Ketidakpastian dalam pandangan Stoa bukanlah musuh, tetapi latihan spiritual, ujian bagi ketenangan batin kita. Dunia luar bisa berubah setiap saat. Pekerjaan hilang, hubungan berakhir, kesehatan menurun, atau mimpi hancur. Tapi selama kita memegang kendali atas pikiran dan sikap kita, tidak ada yang benar-benar bisa mengambil kedamaian dari dalam diri. Sayangnya, masyarakat modern terlalu banyak mengandalkan prediksi dan data. Kita percaya bahwa dengan cukup pengetahuan, kita bisa menyingkirkan ketidakpastian. Padahal, betapapun canggihnya teknologi, masa depan tetap misteri. Tak ada algoritma yang bisa menghitung arah takdir. Kita lupa bahwa ketidakpastian bukan celah yang harus ditutup, melainkan ruang yang harus dihuni. Ruang tempat manusia belajar mempercayai proses, bukan hanya hasil. Ketidakpastian, jika dipahami dengan benar, adalah pintu menuju kebebasan. Sebab apa arti kebebasan bila hidup selalu dapat ditebak? Justru karena masa depan tidak pasti, kita bisa berharap, berjuang, dan mencipta. Ketidakpastianlah yang memberi warna pada perjalanan, menjadikannya hidup. Bila segalanya pasti, kita tidak lagi benar-benar hidup. Kita hanya menjalankan skrip yang telah ditentukan. Maka, menerima ketidakpastian bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian untuk hidup sepenuhnya. Namun, untuk bisa berdamai dengan ketidakpastian, kita harus melepaskan ilusi kendali. Banyak orang menderita bukan karena kehilangan sesuatu, melainkan karena menolak kenyataan bahwa ia tak bisa mengendalikan segalanya. Ketika kita menerima bahwa dunia ini tidak sepenuhnya dapat diatur, kita berhenti melawan kehidupan dan mulai berjalan bersamanya. Di titik itulah ketenangan sejati mulai tumbuh. Seneca pernah menulis, kita sering lebih menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Betapa benarnya kalimat itu. Ketakutan akan ketidakpastian seringkali lebih menyakitkan daripada kenyataan itu sendiri. Kita membayangkan kemungkinan buruk, membesar-besarkan ancaman, hingga lupa menikmati saat ini. Padahal, sebagian besar hal yang kita takutkan tak pernah benar-benar terjadi. Dengan membiasakan diri untuk hidup di saat ini, bukan di masa depan yang belum datang, kita belajar bahwa ketidakpastian bukan ancaman, tetapi ruang bagi kemungkinan. Dalam ketidakpastian, kita juga belajar tentang keikhlasan. Kita belajar bahwa tidak semua hal bisa dimiliki, tidak semua orang bisa dipertahankan, dan tidak semua mimpi harus diwujudkan. Hidup bukan tentang menaklukkan masa depan, tapi tentang menari bersamanya, lentur, sadar, dan terbuka. Dan ketika kita berhenti menuntut kepastian, kita mulai melihat keindahan kecil yang sering luput. Sinar pagi yang sederhana, tawa yang tulus,
Pertemuan singkat yang bermakna. Hidup di tengah ketidakpastian mengajarkan kita untuk percaya, bukan kepada nasib, tetapi kepada kebijaksanaan alam semesta. Bahwa segala sesuatu, betapapun kacau di mata kita, sedang berjalan sesuai tatanan yang lebih besar. Bahwa setiap kehilangan, keterlambatan, dan perubahan membawa pelajaran yang mungkin belum bisa kita pahami sekarang. Ketidakpastian adalah panggilan untuk hadir, untuk berhenti berlari ke depan, dan mulai hidup di sini, di detik ini, di napas ini. Sebab yang benar-benar kita miliki hanyalah saat ini, dan mungkin justru dalam ketidaktahuan tentang apa yang akan datang, hidup menjadi sesuatu yang pantas untuk dijalani. Maka jangan takut pada ketidakpastian. Rangkul ia seperti teman lama yang datang tanpa kabar, karena di dalamnya ada kemungkinan bagi pertumbuhan, perubahan, dan makna yang belum kita temukan. Hidup bukan tentang menemukan kepastian di luar sana, tetapi tentang membentuk keteguhan di dalam diri. Ketika hati tenang di tengah yang tak pasti, disitulah kita menemukan kebijaksanaan sejati dan memahami, sebagaimana diajarkan para filsuf Stoa, bahwa hidup bukan untuk dikendalikan, melainkan untuk dijalani dengan kesadaran dan penerimaan. Kita hidup di zaman kelimpahan, namun anehnya juga di zaman kekurangan. Bukan karena kita tidak memiliki cukup, melainkan karena kita tidak pernah merasa cukup. Dunia modern menumbuhkan kerakusan yang halus, terselubung di balik ambisi dan kemajuan. Kita diajarkan untuk selalu ingin lebih kaya, lebih dikenal, lebih diakui, lebih bahagia. Namun semakin kita mengejar, semakin jauh pula rasa puas itu menjauh. Di tengah gemerlapnya dunia yang penuh pilihan, syukur menjadi sesuatu yang langka, bukan karena sulit dilakukan, tetapi karena kita telah kehilangan kemampuan untuk berhenti sejenak dan benar-benar menyadari apa yang telah kita miliki. Seneca pernah menulis, orang yang tidak bersyukur atas yang sedikit tidak akan bahagia dengan yang banyak. Kalimat ini terasa seperti teguran lembut untuk manusia masa kini yang seringkali menilai hidupnya dari apa yang belum dicapai, bukan dari apa yang telah ada. Kita terbiasa memandang hidup sebagai daftar kekurangan, bukan sebagai anugerah yang sudah utuh pada dirinya sendiri. Dalam ketergesaan untuk terus mengejar lebih banyak, kita kehilangan keheningan yang memberi makna. Budaya modern menanamkan ilusi bahwa kebahagiaan bisa dibeli, bahwa rasa cukup bisa dicapai dengan kepemilikan. Namun, begitu satu keinginan terpenuhi, keinginan lain segera muncul menggantikannya. Inilah siklus tanpa akhir dari dunia yang serakah, bukan sekadar serakah dalam harta, tetapi juga dalam perhatian, validasi, dan pengakuan. Kita berlomba menjadi lebih dari orang lain, padahal kebahagiaan sejati tidak pernah lahir dari perbandingan. Ia hanya muncul ketika kita belajar melihat hidup tanpa cermin yang menilai. Marcus Aurelius mengingatkan, jangan berharap memiliki segalanya seperti yang kamu inginkan, tetapi syukurilah bahwa kamu memiliki apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Sebuah pesan yang terasa sederhana, namun di zaman ini ia menjadi revolusioner. Sebab bersyukur hari ini bukanlah hal yang pasif, melainkan bentuk perlawanan terhadap sistem yang terus menanamkan rasa kurang. Bersyukur berarti menolak logika dunia yang berkata, kamu baru berharga jika punya lebih. Namun syukur sejati tidak berarti meniadakan ambisi. Ia bukan alasan untuk berhenti berjuang, melainkan cara untuk menjaga hati tetap waras di tengah kompetisi tanpa akhir. Orang yang tahu bersyukur tetap berjuang, tetapi tidak terbelenggu oleh hasil. Ia menikmati proses, bukan hanya pencapaian. Ia memahami bahwa hidup bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu menikmati yang ada tanpa rasa takut kehilangan. Epictetus mengajarkan bahwa ia yang menginginkan hal-hal yang terjadi sebagaimana adanya akan selalu berbahagia. Dari pandangan ini, syukur adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan, kemampuan untuk menerima kenyataan tanpa mengeluh, melihat kebaikan bahkan di dalam kekurangan. Dunia modern sering memaknai syukur sebagai ekspresi sesaat, sekadar ucapan atau postingan digital. Padahal sejatinya syukur adalah kesadaran yang mendalam, cara pandang yang menenangkan batin. Syukur mengembalikan kita pada inti kemanusiaan, kesadaran bahwa hidup ini tidak pernah menjadi milik kita sepenuhnya. Kita hanya singgah, menikmati, dan memberi makna. Dalam kesadaran itulah lahir kerendahan hati. Orang yang tahu bersyukur tidak menuntut dunia agar selalu ramah, karena ia tahu bahwa setiap pengalaman
Bahkan yang menyakitkan adalah bagian dari anugerah yang lebih besar. Dunia yang serakah selalu menanamkan rasa kurang. Ia membuat kita merasa gagal bila tidak setara dengan standar orang lain. Tapi syukur menuntun kita keluar dari jebakan itu. Ia membebaskan kita dari tekanan perbandingan dan mengajarkan kita untuk hidup dengan kedamaian yang tidak tergantung pada kondisi luar. Dengan bersyukur, kita berhenti menjadi korban keadaan dan mulai menjadi pengamat yang bijak terhadap kehidupan itu sendiri. Sayangnya, banyak orang salah memahami syukur sebagai kepuasan buta. Mereka mengira bersyukur berarti berhenti berjuang. Padahal, syukur yang sejati justru menjadi sumber kekuatan yang tenang. Kekuatan yang tidak bergantung pada hasil, tetapi pada kesadaran bahwa hidup itu sendiri sudah merupakan hadiah. Orang yang bersyukur tidak berhenti berusaha, tapi tidak lagi terbakar oleh kegelisahan yang sia-sia. Dalam dunia yang serakah, syukur adalah bentuk kebijaksanaan yang radikal. Ia mengajarkan kita untuk melihat nilai dalam hal-hal sederhana. Dalam udara yang masih bisa dihirup, dalam langkah yang masih bisa dilakukan, dalam kehadiran orang-orang yang tulus. Nilai-nilai kecil ini, yang sering diabaikan, justru membangun pondasi makna hidup yang kokoh. Seneca juga menulis bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita selaras dengan alam. Alam tidak pernah berlebihan, ia memberi secukupnya. Pohon tidak menuntut untuk tumbuh lebih cepat dari yang lain. Lautan tidak iri pada gunung. Keseimbangan adalah bentuk syukur yang paling murni. Maka ketika manusia belajar hidup dengan kesadaran seperti alam, ia berhenti melawan hidup, berhenti menginginkan lebih dari yang semestinya. Ia belajar menikmati keberadaan sebagaimana adanya. Syukur bukanlah sikap yang muncul dari hidup yang sempurna. Justru ia tumbuh dari keberanian untuk menerima ketidaksempurnaan dengan hati yang lapang. Di dunia yang terus menuntut lebih, bersyukur menjadi tindakan spiritual, tindakan melawan arus keserakahan dengan ketenangan dan kesadaran. Pada akhirnya, hidup yang bermakna bukanlah hidup yang memiliki segalanya, melainkan hidup yang bisa melihat keindahan dalam segala hal. Orang yang bersyukur hidupnya tidak selalu mudah, tetapi hatinya selalu damai. Ia memahami bahwa kebahagiaan bukanlah tentang mendapatkan, melainkan tentang menyadari, tentang menatap hidup apa adanya, lalu berkata pelan tapi tulus, "Ini cukup, aku cukup." Ada masa dalam hidup ketika semuanya terasa hampa, bukan karena kita tidak punya apa-apa, melainkan karena apa yang kita miliki tak lagi memberi makna. Kita bangun setiap pagi, menjalani rutinitas yang sama, berbicara dengan orang-orang yang sama. Namun di dalam batin, ada ruang kosong yang tak terisi. Dunia modern dengan segala kemajuannya seringkali tidak memberi ruang bagi keheningan batin ini. Kita dituntut untuk terus produktif, terus berprestasi, terus bergerak, seolah berhenti berarti gagal. Tapi di balik semua kesibukan itu, banyak manusia sebenarnya tidak tahu lagi untuk apa mereka melakukan semua ini. Kekosongan batin adalah penyakit halus zaman ini. Ia tak selalu tampak di permukaan. Orang bisa terlihat sibuk, tersenyum, bahkan sukses, tapi di dalam dirinya ada kehampaan yang mendalam, sebuah kehampaan eksistensial. Bukan karena kehilangan sesuatu, tapi karena kehilangan arah. Kita mungkin tahu bagaimana hidup, tapi tidak tahu lagi mengapa harus hidup. Dan disinilah letak tragedi modern. Manusia kehilangan tujuan karena ia kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Marcus Aurelius menulis, hidup manusia hanyalah sesaat, hidup dengan kebajikan adalah hidup yang cukup. Kalimat ini menggugah kita untuk memahami bahwa tujuan hidup bukanlah sesuatu yang harus ditemukan di luar sana, bukan di gelar, harta atau status, melainkan sesuatu yang dibentuk di dalam diri, melalui tindakan-tindakan kecil yang selaras dengan nilai-nilai terdalam kita. Namun dunia modern justru memutus hubungan antara manusia dan dirinya sendiri. Kita diajarkan untuk mengukur nilai hidup berdasarkan penilaian eksternal. Apa pekerjaanmu? Seberapa banyak pengikutmu? Seberapa tinggi pencapaianmu? Akibatnya, ketika semua itu tak lagi memuaskan, kita merasa hampa, seolah hidup kehilangan arah. Seneca berkata, tidak ada angin yang menguntungkan bagi kapal yang tidak tahu kemana ia berlayar. Begitulah kehidupan tanpa tujuan. Kita terus bergerak, namun tidak pernah sampai. Banyak orang terjebak dalam kecepatan, tapi lupa arah. Kita terus menambah beban, ambisi, target, mimpi, namun tidak tahu untuk apa semua itu.
ketika semua kesibukan berhenti sejenak, barulah kita mendengar suara sunyi di dalam dada. Sebuah pertanyaan yang menuntut kejujuran, apakah ini benar-benar hidup yang kuinginkan? Kekosongan tidak selalu buruk. Dalam pandangan filsafat Stoa, kehampaan adalah ruang yang bisa diisi kembali. Bukan dengan distraksi, tapi dengan kesadaran. Kekosongan memaksa kita berhenti, menatap ke dalam, dan menanyakan makna yang lebih dalam dari sekadar keberhasilan. Ia adalah undangan untuk menyelam ke dasar jiwa, tempat di mana nilai-nilai sejati bersemayam. Hanya ketika kita berani menghadapi kehampaan, kita dapat membentuk kembali arah hidup dengan kesadaran yang lebih utuh. Namun, manusia modern jarang berani berdiam. Sunyi dianggap musuh, kehampaan dianggap penyakit. Maka kita mencari pelarian. Hiburan tanpa henti, konsumsi tanpa batas, validasi tanpa makna. Padahal mungkin yang kita butuhkan bukan pelarian, tetapi keberanian untuk duduk bersama kekosongan itu, menatapnya, memahami pesannya. Sebab dalam diam, seringkali kehidupan berbisik paling jujur. Epictetus mengajarkan, hidup bukan tentang kejadian-kejadian di luar dirimu, tapi tentang bagaimana kamu memaknainya. Tujuan hidup, dengan demikian, bukan sesuatu yang sudah ada dan harus ditemukan, tetapi sesuatu yang harus dibentuk melalui tindakan sadar setiap hari. Kita membentuk tujuan bukan dengan mimpi besar semata, melainkan dengan keputusan kecil yang dilakukan dengan niat yang benar. Bekerja dengan penuh tanggung jawab, mencintai dengan tulus, membantu tanpa pamrih. Di sanalah makna tumbuh pelan tapi pasti. Kekosongan seringkali lahir dari keterputusan dari nilai, dari cinta, dari makna. Maka untuk menemukan kembali tujuan, manusia perlu kembali menyatu dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dan dengan kehidupan itu sendiri. Tujuan tidak ditemukan di akhir perjalanan, melainkan di setiap langkah yang dijalani dengan kesadaran. Bahkan ketika hidup terasa tanpa arah, setiap tindakan baik adalah kompas kecil yang menuntun kita pulang. Seneca juga menulis, hidup tidak pernah terlalu singkat jika kamu tahu cara menggunakannya. Kata-kata ini menegaskan bahwa yang membuat hidup terasa kosong bukan lamanya waktu, melainkan bagaimana kita mengisinya. Banyak orang hidup panjang tapi tidak pernah benar-benar hidup, sementara sebagian lain hanya punya waktu sedikit, tapi menjalani setiap harinya dengan makna yang mendalam. Makna bukan soal durasi, tapi intensitas kesadaran. Dalam dunia yang terus berlari, menemukan tujuan berarti berani melambat, berani menolak arus yang menuntut kesempurnaan dan pencapaian tanpa henti. Berani menanyakan bukan apa lagi yang harus aku kejar, tapi apa yang benar-benar penting untuk dijaga. Di sana kita akan menemukan bahwa tujuan hidup tidak selalu berupa pencapaian besar. Kadang ia sesederhana menjadi manusia yang hadir sepenuhnya dalam kehidupannya sendiri. Hidup modern sering menanamkan ilusi bahwa makna harus spektakuler, padahal makna sejati justru hadir dalam keseharian yang sederhana. Dalam kejujuran bekerja, kesetiaan mencinta, atau ketulusan membantu. Tujuan bukan sesuatu yang tiba-tiba datang dari langit, melainkan sesuatu yang kita bentuk dengan kesadaran. Hari demi hari, melalui tindakan kecil yang selaras dengan nurani. Mungkin disitulah kebenaran yang terlupakan, bahwa kekosongan bukan tanda kehilangan arah, tetapi undangan untuk menemukan arah yang lebih sejati. Bahwa ketika dunia terasa hampa, mungkin bukan karena hidup kehilangan makna, tetapi karena kita dipanggil untuk membentuk makna baru. Makna yang tidak dipinjam dari orang lain, melainkan lahir dari kedalaman jiwa kita sendiri. Dan di saat kita berani melangkah lagi, bukan dengan ambisi, tapi dengan kesadaran, maka perlahan-lahan kekosongan itu akan terisi. Bukan oleh hal-hal luar, tapi oleh kehadiran batin yang utuh. Di sanalah tujuan hidup sejati terbentuk, bukan di pencapaian besar, melainkan di keberanian untuk hidup dengan makna yang kita pilih sendiri dalam diam yang tenang dan kesadaran yang penuh.